Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Dwi Syarani. Di sini saya akan membuat program C++ yaitu menghitung deret berpangkat. Nah, untuk deretnya itu ada input A, B, dan N. Misal A-nya itu 1, B sama dengan 2, dan N sama dengan 3. Kemudian untuk polanya itu 1 plus 2 pangkat 3, 3 plus 2 pangkat 2, 5 plus 2 pangkat 1. Nah, nilai 1, 3, dan 5 ini 3 dan 5 ini berasal dari perhitungan deret sebelumnya. 1 plus 2 itu sama dengan 3, kemudian 5 itu 3 sama dengan 3 plus 2. Nah, untuk pseudocode dari programnya itu, nah di sini ada main utama. Nah, untuk main utamanya ini diawali dengan begin. Kemudian ada variabel A, B, N pangkat I, JMLHB kali JX, K, dan total dengan tipe data integer. Kemudian read N, read B, dan read N. Read A, read B, dan read N. Kemudian inisialisasikan variabel pangkat dengan N dan variabel total dengan 0. Lalu memanggil fungsi perulangan. Kemudian write total dan diakhiri dengan N. Nah, di sini fungsi perulangan itu untuk pseudocode-nya ada variabel I pangkat JMLHB kali total A, B, N, dan X dengan tipe data integer. Kemudian inisialisasikan variabel JMLHB sama dengan 0 dan variabel kali sama dengan 1. Lalu memanggil fungsi hitung JMLHB, fungsi hitung X, dan fungsi perkalian. Lalu write kali. Kemudian memanggil fungsi hitung total, N min, dan memanggil fungsi perulangan itu sendiri. Nah, untuk pseudocode dari fungsi yang dipanggil itu ada fungsi hitung JMLHB. Untuk pseudocode-nya terdapat variabel JMLHB, B, dan I dengan tipe data integer. Kemudian masuk ke pernyataan kondisi. Jika I sama dengan lebih besar sama dengan 1, maka eksekusi prosesnya, yaitu JMLHB sama dengan JMLH ditambah B. Kemudian memanggil fungsi hitung JMLHB itu sendiri. Lalu untuk pseudocode fungsi hitung X itu ada variabel X, JMLHB, dan A dengan tipe data integer. Kemudian eksekusi prosesnya, yaitu X sama dengan A ditambah JMLHB. Lalu untuk pseudocode fungsi perkalian terdapat variabel kali X dan N dengan tipe data integer. Kemudian masuk ke pernyataan kondisi N lebih besar sama dengan 1. Jika kondisi terpenuhi, maka eksekusi prosesnya, yaitu kali sama dengan kali dikali X. Kemudian memanggil fungsi perkalian itu sendiri. Lalu untuk pseudocode fungsi hitung total, itu ada variabel total dan kali dengan tipe data integer. Kemudian eksekusi prosesnya total sama dengan total ditambah kali. Nah, untuk flowchart-nya, nah di sini ada 6 flowchart. Untuk flowchart main utama itu diawali dengan start, kemudian input A, B, N, lalu masuk ke proses inisialisasi pangkat sama dengan N dan total sama dengan 0, lalu memanggil fungsi perulangan, kemudian cetak total dan diakhiri dengan N. Lalu untuk flowchart fungsi perulangan itu diawali dengan start, kemudian terdapat proses inisialisasi JMLHB sama dengan 0 dan kali sama dengan 1. Kemudian memanggil fungsi hitung JMLHB, hitung X, dan perkalian. Lalu cetak kali. Kemudian lanjut ke proses selanjutnya. Memanggil fungsi hitung total, N min, dan memanggil fungsi perulangan itu sendiri. Lalu diakhiri dengan N. Untuk flowchart fungsi hitung JMLHB diawali dengan start, kemudian masuk ke pernyataan kondisi. Jika I lebih besar sama dengan 1, jika terpenuhi maka
lanjut ke prosesnya, kemudian diakhiri dengan N. Namun jika kondisi tidak terpenuhi, maka program langsung selesai. Kemudian untuk fungsi hitung X, diawali dengan start, kemudian masuk ke proses, X sama dengan A ditambah JMLHB, kemudian diakhiri dengan N. Untuk fungsi perkalian, itu diawali dengan start, kemudian masuk ke pernyataan kondisi, N lebih besar sama dengan 1. Jika kondisi terpenuhi, maka eksekusi prosesnya, lalu diakhiri dengan N. Tapi jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan langsung ke N. Kemudian flowchart fungsi hitung total, diawali dengan start, kemudian eksekusi program prosesnya, total sama dengan total ditambah kali, kemudian diakhiri dengan N. Kemudian untuk C++ nya itu pertama diawali dengan struktur umumnya, yaitu include IOStream using namespace std. Nah, di sini saya menuliskan main utamanya integer main. Kemudian integer A, B, N, pangkat I, JMLHB kali J, X, K, dan total. Lalu cout, masukkan nilai A, cin A, cout, masukkan nilai B, in B, lalu cout, masukkan nilai N, in N, lalu cout nline, pangkat sama dengan N, total sama dengan 0, kemudian perulangan 1 pangkat JMLHB kali total A, B, N, dan X. Kemudian cout nline, total sama dengan total nline. Nah, lalu di sini saya menuliskan fungsi hitung jumlah B, hitung JMLH B, integer JMLHB, integer B, dan integer I. If I lebih besar sama dengan 1, JMLHB sama dengan JMLHB ditambah B, dan hitung JMLHB B dan I dikurang 1. Kemudian fungsi hitung X, integer hitung X, integer X, integer JMLHB, integer A, dan X sama dengan A plus JMLHB.
Kemudian fungsi perkalian, integer perkalian, integer kali, integer x, dan integer n. Jika n lebih besar sama dengan 1, maka kali sama dengan kali dikali x. Perkalian kali x n min 1. Kemudian fungsi hitung total, integer hitung total, integer total, integer kali, dan total sama dengan total ditambah kali. Kemudian fungsi perulangan, integer perulangan, integer i, integer pangkat, integer JMLHB, integer kali, integer total, integer A, integer B, dan integer N, dan integer X. Jika I lebih besar dari pangkat, dan return dan JMLHB sama dengan 0 kali sama dengan 1. Kemudian hitung JMLHB sama BI. Kemudian hitung X A JMLHB. Kemudian perkalian kali X dan N. Kemudian Cout kali hitung total kali, kemudian n min min perulangan i plus 1 pangkat JMLHB kali total A, B, N, dan X. Kemudian kita run programnya. Setelah di run seperti ini tampilannya, tertera masukkan nilai A, misalnya nilai A nya itu 1, kemudian masukkan nilai B, 2, dan masukkan nilai N, yaitu misal pangkat 4, kemudian kita enter. Nah, di sini setelah 81, 125, 49, dan 9. Di sini itu 3 pangkat 4. Kemudian di sini itu 5 pangkat 3, dan di sini 7 pangkat 2, dan di sini 9 pangkat 1. Kemudian totalnya ini adalah 264, yaitu penjumlahan dari keempat bilangan ini.
Sekian untuk program ini. Terima kasih.